Halo Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang perhutanan sosial. Simak ya. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. 2. Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. 3. Permen PAN RB nomor 74 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. Dan 4. Kepmen PAN RB nomor SKJ 8 tahun 2024 tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. Jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama, kode jabatan 3-10-25-00-00-0004, ikhtisar jabatannya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yang bersifat koordinatif internal. Berikut merupakan standar kompetensi yang akan diujikan kepada pengendali ekosistem hutan pertama bidang perhutanan sosial, yaitu 1. Kompetensi manajerial level 2, 2. Kompetensi sosial kultural level 2, 3. Kompetensi teknis level 2. Deskripsi untuk masing-masing kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah sebagai berikut. Integritas level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kerjasama level 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Komunikasi level 2, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Orientasi pada hasil level 2, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja, pelayanan publik level 2, mampu mensupervisi atau mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Pengembangan diri dan orang lain level 2, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan, mengelola perubahan level 2, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, pengambilan keputusan level 2, menganalisis masalah secara mendalam, dan deskripsi kompetensi sosial kultural. Perekat bangsa level 2 adalah aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Untuk kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terdiri atas 4 kompetensi keahlian, yaitu terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial, terkait penetapan hutan adat atau hutan hak, terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan, dan terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Kompetensi keahlian terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan perhutanan sosial, 3. Penyiapan akses kelola perhutanan sosial. Kompetensi keahlian terkait penetapan hutan adat atau hutan hak terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan perhutanan sosial, 3. Penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak. Kompetensi keahlian terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan perhutanan sosial, 3. Penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Kompetensi keahlian terkait pengembangan usaha perhutanan sosial terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan perhutanan sosial, 3. Pengembangan usaha perhutanan sosial. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penyiapan akses kelola perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial.
2.3 Mampu menyajikan data penyiapan akses kelola perhutanan sosial. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait penetapan hutan adat atau hutan hak. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data kegiatan penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak. 2.2 Mampu mengolah data kegiatan penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak. 2.3 Mampu menyajikan data penyiapan penetapan hutan adat atau hutan hak. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penanganan konflik tenurial kawasan hutan level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan penanganan konflik tenurial kawasan hutan sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. 2.2 Mampu mengolah data terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. 2.3 Mampu menyajikan data terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengembangan usaha perhutanan sosial level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 Mampu mengumpulkan data terkait kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial. 2.2 Mampu mengolah data terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. 2.3 Mampu menyajikan data dan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Persyaratan jabatan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan adalah terdiri atas pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Persyaratan jabatan yang pertama adalah pendidikan. Jenjang paling rendah adalah S1 atau Diploma 4, bidang ilmu mencakup kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Persyaratan jabatan yang kedua adalah pelatihan, baik untuk jabatan PNS dan P3K terdiri atas 1. Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2. Pelatihan teknis, yaitu pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan 3. Pelatihan fungsional, yaitu pelatihan dasar pembentukan pengendali ekosistem hutan.
Persyaratan jabatan ketiga adalah pengalaman kerja. Untuk PNS, 1. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. 2. Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan baik melalui perpindahan dari jabatan lain dan atau penyesuaian. Sedangkan untuk P3K memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan. Persyaratan jabatan keempat adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata muda 3A atau penata muda tingkat 1-3B, dan persyaratan jabatan yang terakhir adalah indikator kinerja jabatan, yaitu kualitas laporan minimal 1 laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan atau penyajian data yang menggambarkan kompetensi teknis pada jenjang ahli pertama. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang perhutanan sosial. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat.